481, Aula Tugas. Tanpa ragu sedikit pun, Sun Long langsung berjalan menuju pintu masuk aula penugasan di mana ratusan murid luar lainnya juga datang dan pergi setiap saat. Setelah berjalan melewati gerbang aula besar setinggi 5 meter, pemandangan ramai muncul di depan mata Sun Long dan Liu Mei. Hanya dengan pandangan sekilas, lebih dari 1000 murid luar yang semuanya mengenakan jubah kuning, diikuti oleh pengikut mereka sendiri saat mereka memenuhi bagian dalam aula penugasan. Berbeda dengan aula administrasi, aula penugasan tidak memiliki terlalu banyak loket, tetapi masing-masing loket dioperasikan oleh murid luar. Yang paling ramai tampaknya adalah meja penukaran, besar di tengah aula, yang memiliki 3 murid luar yang bekerja di belakangnya secara bersamaan. Sederetan besar murid atau pengikut mereka mengantre di depan meja ini, seraya mereka semua menyerahkan misi dan menerima hadiah. Jelaslah bahwa konter pertukaran ini adalah tempat di mana seseorang dapat menyerahkan misi yang telah mereka selesaikan dengan imbalan poin sekte. Berbeda sekali dengan konter exchange, konter registrasi terletak tepat di sebelahnya. Hanya ada 1 murid luar yang bekerja di balik konter ini, sementara hanya segelintir murid luar yang mengantre di depannya. Sun Long semula mengira bahwa ia dan Liu Mei harus mendaftarkan diri di loket pendaftaran, tetapi beberapa saat kemudian ia menyadari bahwa ternyata tidak demikian. Loket pendaftaran menerima misi-misi yang ingin didaftarkan oleh seorang pengikut, dan mendaftarkannya bersama dengan misi-misi sekte, pada papan misi besar di belakang loket pertukaran. Pada saat itu, mata Sun Long dan Liu Mei keduanya terfokus pada papan misi besar yang terdapat ratusan murid luar di depannya, sebelum Sun Long berjalan mendekatinya. Saat matanya tertuju pada papan misi, Sun Long segera menyadari kata-kata pertama yang tertulis di sana yang menyebabkan gelombang kesadaran memenuhi hatinya. Aturan, misi dibagi menjadi 3 jenis, misi pribadi, misi faksi, dan misi murid. Setiap murid harus menyelesaikan setidaknya 1 misi pribadi peringkat D setiap 3 bulan, atau 4 misi peringkat D setiap tahun, jika tidak, akan ada hukuman yang dijatuhkan dari aula penegakan. Setiap murid dapat dengan bebas menerima misi apapun tanpa memandang tingkatannya, tanpa batasan apapun. Setelah menyelesaikan misi, misi tersebut harus diserahkan di Exchange Hall untuk menerima hadiah yang sesuai. Selama misi pribadi, Anda tidak diperbolehkan menerima bantuan dari orang lain, termasuk anggota faksi Anda yang lain. Selama misi faksi, Anda tidak diperbolehkan menerima bantuan dari orang lain, selain anggota faksi Anda sendiri. Jadi, misi pribadi adalah misi yang disebutkan oleh Tetua Zuan yang harus kita selesaikan setiap bulan, tetapi kita tidak diizinkan menerima bantuan apapun selama menyelesaikannya. Saya rasa ini juga merupakan ujian dari sekte, yang mencoba mengasah para pengikutnya. Saat pikiran ini terlintas di benaknya, Sun Long terus membaca apa yang tertulis di papan misi, menyebabkan matanya perlahan melebar karena takjub pada saat yang sama. Peringkat misi dibagi menjadi 5 warna berbeda sesuai dengan peringkatnya masing-masing, yang masing-masing mewakili tingkat kesulitan misi. Warna-warna tersebut dibagi menjadi kuning, oranye, merah, biru, dan ungu. Kuning dereng tanda hubung lebih besar dari tingkat kultivasi pada tahap tengah jiwa baru lahir diperlukan untuk menyelesaikan misi ini. Peringkat C oranye tanda hubung lebih besar dari tingkat kultivasi pada tahap akhir jiwa baru lahir diperlukan untuk menyelesaikan misi ini. Peringkat B merah tanda hubung lebih besar dari tingkat kultivasi di puncak jiwa baru lahir atau pada tahap awal alam Raja Dao diperlukan untuk menyelesaikan misi ini. Biru peringkat A tanda hubung lebih besar dari tingkat kultivasi pada tahap tengah alam Raja Dao diperlukan untuk menyelesaikan misi ini. Peringkat S ungu tanda hubung lebih besar dari tingkat kultivasi pada tahap akhir alam Raja Dao adalah persyaratan minimum untuk menyelesaikan misi ini. Sun Long tertegun saat ia menyadari bahwa misi D rank yang paling lemah sekalipun membutuhkan level kultivasi di tahap tengah Naschen Soul, sementara di saat yang sama, ia juga menyadari bahwa deskripsi misi S rank agak berbeda dari deskripsi misi-misi tingkatan sebelumnya. Berbeda dengan misi tingkat A, misi tingkat S menyatakan bahwa persyaratan minimum untuk menyelesaikan misi tingkat S adalah tingkat kultivasi pada tahap akhir alam Raja Dao, yang menurut Sun Long berarti, bahkan Raja Dao tahap akhir belum tentu dapat menyelesaikan misi tingkat S dengan sukses. Hal ini menimbulkan gelombang keterkejutan dalam hati Sun Long karena dia ingat dengan jelas bahwa bahkan tetua pengadilan luar yang telah membimbing mereka melalui sekte seminggu yang lalu, Tetua Zuan, masih berada di puncak alam Raja Dao. Apakah ini berarti bahwa bahkan para tetua dapat menerima misi sekte, atau bahwa sebenarnya ada murid pada tahap akhir Raja Dao di dalam sekte tersebut?
Sun Long mendapati dirinya terkejut saat sampai pada kemungkinan kedua. Meskipun dia tidak takut terhadap Raja Dao tahap akhir, bahkan jika dia belum bisa melawan satu pun, dia yakin bahwa kultivasinya di masa depan akan dengan mudah mencapai tingkat Kaisar Dao dan bahkan akan melampauinya. Akan tetapi, memiliki pengikut di tahap akhir Raja Dao dalam sekte itu masih merupakan sesuatu yang mengejutkan, karena bahkan para kultivator terkuat di benua bintang malam pun hanya berada di puncak alam Raja Dao juga. Hal ini menyebabkan Sun Long mengevaluasi kembali kekuatan sekte suci dalam hatinya. Kurasa inilah sebabnya setiap kekuatan puncak benua bintang malam, dan bahkan dari benua-benua di sekitarnya, melakukan segala yang mereka bisa untuk mengirim keturunan atau murid mereka menjadi murid sekte suci. Kekuatan wilayah pusat pada akhirnya tak tertandingi oleh benua-benua di sekitarnya. Saat Sun Long memikirkan hal ini, dia lanjut membaca lebih lanjut di bawah dan memutuskan misi mana yang akan dia pilih sendiri, sekaligus melihat misi faksi yang harus dia selesaikan dan hadiahnya. 482, memilih misi. Misi pribadi peringkat D, tangkap atau bunuh penjahat tahap jiwa baru lahir peringkat menengah 5 bernama Jinbo, yang meneror sebuah desa 300 mil jauhnya dari kota suci. Hadiah, 120 poin sekte jika dia ditangkap hidup-hidup atau 90 poin sekte jika dia mati. Misi faksi peringkat D, basmi sarang pencuri yang dipimpin oleh bandit wanita Deng Bao. Karena ini adalah misi faksi dan kultivasi pemimpin bandit telah mencapai peringkat awal 6 jiwa baru lahir, faksi dengan setidaknya 8 hingga 10 murid luar jiwa baru lahir tingkat menengah direkomendasikan untuk menjalankan misi ini. Hadiah, 700 poin sekte. Misi pribadi tingkat C, bepergian ke dataran tepi laut dan bunuh sucubus tingkat menengah 8 tahap jiwa baru lahir yang menghisap kehidupan para pria tak menaruh curiga di wilayah tersebut. Hadiah, 1000 poin sekte. Saat dia terus melihat misi di papan misi, Sun Long menyadari rata-rata imbalan yang sesuai untuk setiap misi serta tingkat kesulitan masing-masing misi. Satu misi pribadi tingkat D memberikan rata-rata 100 poin sekte setelah selesai, sementara misi faksi tingkat D dapat memberikan 400 hingga 800 poin sekte. Sedangkan untuk misi peringkat C, hadiahnya naik 10 kali lipat dibandingkan misi peringkat D. Satu misi pribadi tingkat C memberi 1000 poin sekte setelah diselesaikan, sementara misi faksi tingkat C dapat mendatangkan 4000 hingga 8000 poin sekte. Kesulitan misi dan hadiah yang didapat meningkat drastis seiring bertambahnya tingkat kesulitan. Misi pribadi peringkat B memberi rata-rata 10.000 poin sekte setelah diselesaikan sementara misi faksi peringkat B memberi sekitar 40.000 hingga 80.000 poin sekte. Akan tetapi, jumlah misi peringkat B jauh lebih rendah dibandingkan dengan misi peringkat C dan peringkat D. Sedangkan untuk misi tingkat A, satu misi pribadi bisa memberi sebanyak 100.000 poin sekte sedangkan misi faksi tingkat A bisa memberi mulai dari 400.000 hingga 800.000 poin sekte. Tentu saja, saat ini terdapat kurang dari 3 misi faksi A rank yang tersedia di papan misi, menjadikan misi-misi ini sebagai komoditas langka. Sedangkan untuk misi peringkat S, tidak ada satupun misi pribadi yang diposkan di papan misi, apalagi misi yang memerlukan faksi peringkat S dalam sekte tersebut. Sun Long bahkan meragukan apakah benar-benar ada cukup banyak pengikut di sekte tersebut untuk membentuk faksi yang cukup kuat untuk menyelesaikan misi faksi peringkat S. Pada saat yang sama, ia juga memperhatikan bahwa banyak misi tingkat D yang tidak terlalu jauh dari sekte suci, sementara dari misi tingkat C dan di atasnya, para pengikut perlu menempuh jarak tertentu untuk menyelesaikannya. Adapun mengapa ada begitu banyak misi peringkat D yang tersedia di dekat sekte suci, Sun Long tidak berpikir bahwa sekte suci meninggalkan mereka dengan sengaja karena mereka ingin melatih pengikut luar mereka yang paling lemah dan tidak membiarkan mereka bepergian terlalu jauh dari sekte tersebut. Sebaliknya, kemungkinan besar karena wilayah pusat begitu luas, sehingga mustahil bagi sekte suci untuk mengendalikan semuanya tanpa mengeluarkan banyak tenaga kerja. Tak peduli berapa banyak penjahat yang dibunuh sekte itu, jumlah mereka tetap saja sangat banyak. Jika para tetua alam Raja Dao dan Kaisar Dao ingin menyelesaikan sendiri semua misi tingkat D, mereka pasti akan mati kelelahan. Maka, dengan membiarkan murid-murid luar melakukan hal ini sambil memberi mereka imbalan, adalah cara terbaik bagi sekte suci untuk melatih murid-muridnya sambil membersihkan para penggarap yang tidak sah di sekitarnya. Melihat Sun Long akhirnya menarik kembali pandangannya dari papan misi, Liu Mei menatapnya dengan rasa ingin tahu sebelum dia bertanya. Long Ge, apakah ada misi yang ingin kamu pilih? Mengangguk kepalanya, Sun Long menatap Liu Mei yang tersenyum, sebelum dia berkata dengan nada bijaksana.
Ada beberapa yang menarik, tapi untuk saat ini, kita hanya bisa fokus pada yang termudah saja. Lagi pula, bahkan misi pribadi peringkat D yang termudah, pun membutuhkan seorang murid untuk menangkap atau membunuh seorang kultivator tahap Naschen Sol peringkat 4 menengah sendirian, dan hadiahnya hanya 50 poin sekte. Liu Mei setuju dengan Sun Long, dan setelah ragu sejenak dia berkata, Long Ge, aku masih belum menguasai teknik kultivasi sepenuhnya, tapi kupikir aku bisa mengalahkan kultivator jiwa baru lahir tingkat menengah 4 biasa jika aku mengonsumsi pil pengapian darah tingkat ke-25. Senyum terbentuk di bibir Sun Long saat dia mendengar ini, saat dia menggelengkan kepalanya tanpa ragu sebelum berkata, tidak perlu minum pil lagi. Fokuslah bermeditasi selama beberapa hari ke depan dan cobalah untuk meningkatkan kekuatan spiritualmu dan perlahan-lahan tingkatkan ke tingkat yang sama dengan tingkat kultivasimu. Beberapa hari ke depan akan sangat menarik. Sun Long telah memahami bahwa Liu Mei belum sepenuhnya memantapkan kultivasinya selama ini. Karena peningkatannya yang cepat dan tiba-tiba dalam kultivasinya, wajar saja jika dia belum sepenuhnya merasa nyaman dengan terobosannya dan membutuhkan lebih banyak waktu untuk melakukannya. Meningkatkan kekuatan spiritualnya sehingga pikiran dan jiwanya tidak merasa terbebani saat dia memanggil makhluk mayat hidup adalah hal terpenting yang harus dia lakukan. Pada saat yang sama, meskipun Liu Mei tidak dapat menebak apa yang ada dalam pikiran Sun Long, dia tetap menganggukkan kepalanya saat melihat tatapannya yang masih terfokus pada papan misi di depannya. Akhirnya, beberapa saat kemudian, pandangan penuh tekad muncul di mata Sun Long saat dia berbalik dan keluar dari aula tugas dengan Liu Mei di tangan. Setelah berjalan mengelilingi sekte tersebut selama hampir 1 menit, Sun Long dan Liu Mei dengan cepat tiba di depan sebuah bangunan yang tinggi dan sangat mewah, yang jaraknya hanya beberapa ratus meter dari aula penugasan tempat mereka berada saat ini. Anehnya, gedung yang memiliki 2 pintu emas besar yang terbuka lebar ini tidak kalah ramai dari Assignment Hall. Tidak, malah tampak ada lebih banyak orang yang datang dan pergi dari pintu masuknya, membuatnya tampak lebih ramai daripada aula tugas, sementara banyak pengikut berbagai murid luar bahkan mendirikan kios-kios di sekitarnya dan menjual barang dagangan mereka, membuat tempat ini memiliki nuansa kota fana dari dunia fana. Setelah melihat 3 kata emas di atas pintu masuk gedung, bibir Sun Long melengkung membentuk senyuman, sementara cahaya keingintahuan memenuhi matanya pada saat yang sama, saat dia melangkah melewati gerbang gedung tanpa keraguan sedikitpun. 483, Aula Harta Karun Emas. Sambil mengangkat kepalanya, mata Liu Mei juga mengamati kata-kata yang berlapis emas di atas pintu masuk gedung, sebelum dia mengikuti Sun Long dan masuk ke dalam juga. Ini adalah pasar terbesar dan tersibuk di seluruh sekte suci, Aula Harta Karun Emas. Ini juga merupakan tempat di mana para murid dapat menemukan semua yang mereka butuhkan di dalam sekte. Jika Aula Harta Karun Emas tidak memiliki apa yang dicari seorang murid, maka sangat kecil kemungkinan seseorang dapat menemukan hal itu di tempat lain di sekte tersebut. Setelah melangkahkan kaki ke dalam aula yang ramai, pemandangan yang hidup muncul di pandangan Sun Long, membuatnya merasa seolah-olah ia telah kembali ke Paviliun Harta Karun, Sekte Awan Mengambang. Ratusan murid telah memenuhi lantai pertama aula Harta Karun Emas, dan berdiri di depan konter yang tak terhitung jumlahnya sambil mengamati barang-barang di balik kotak kaca yang ditutupi oleh formasi pelindung, atau mereka berdiskusi dengan murid-murid lain di sekitar mereka, tampak seperti mereka sedang berdebat apakah akan membeli barang yang mereka inginkan atau tidak. Tentu saja, skala aula Harta Karun Emas tidak ada bandingannya dengan Paviliun Harta Karun kecil di Sekte Awan Mengambang. Meskipun tempat ini tidak dimaksudkan untuk berkultivasi, ki murni di dalam aula Harta Karun Emas sebenarnya lebih murni daripada ki di dalam halaman Sun Long sendiri. Berjalan dengan Liu Mei di sisinya, Sun Long mulai berjalan mengelilingi lantai pertama aula Harta Karun Emas sambil penasaran mengamati pemandangan di sekelilingnya. Ramuan obat dan pil tingkat 5 dan bahkan tingkat 6 telah memenuhi tempat ini, bersama dengan banyak senjata dan baju zirah emas yang kuat, sementara bahkan mayat beberapa binatang ajaib tingkat 5 yang kuat dan bahkan beberapa binatang ajaib tingkat 6 awal juga dijual. Meskipun senjata dan baju zirah tingkat emas peringkat 3 dianggap sebagai benda yang biasanya hanya dimiliki oleh Raja Dao yang kuat di benua bintang malam, baik karena kelangkaan maupun kekuatannya, di dalam aula Harta Karun Emas, benda-benda tersebut tidak dianggap terlalu tinggi. Sebilah pedang emas peringkat 3 dijual seharga 2.000 poin sekte, sementara pedang emas peringkat 3 puncak bisa berharga antara 10.000 hingga 40.000 poin sekte. Untuk armor pada level yang sama, satu armor emas peringkat 3 dijual seharga 5.000 poin sekte,
sementara armor emas peringkat 3 puncak dengan mudah mencapai harga 70.000 poin sekte. Jelaslah bahwa armor dengan level yang sama jauh lebih mahal daripada senjata biasa, terutama karena kelangkaannya. Pada saat yang sama, Sun Long juga memperhatikan sejumlah teknik kultivasi dan keterampilan bela diri Sein tingkat rendah yang dijual, membuat setiap murid yang melangkahkan kaki ke dalam aula harta karun emas untuk pertama kalinya menghirup udara dingin. Jelaslah bahwa sebagian besar teknik kultivasi dan keterampilan bela diri tingkat rendah Sein ini, adalah bagian kedua dari teknik yang telah diambil banyak murid dari penghalang pengetahuan. Saat dia terus berjalan mengelilingi aula, Sun Long bahkan melihat beberapa jimat kuat yang juga dijual di tempat ini, tetapi harganya setidaknya bisa dianggap selangit. Selama waktu ini, dia juga memperhatikan bahwa formasi pelindung yang menutupi kotak kaca di belakang setiap konter sebenarnya cukup kuat untuk menahan serangan berkekuatan penuh dari Raja Dao rata-rata tanpa masalah. Artinya, setiap formasi pelindung di balik setiap kotak kaca, ditulisi oleh para master formasi yang telah mencapai sekurang-kurangnya level emas peringkat 2, kalau tidak lebih tinggi. Namun, yang membuat Sun Long sedikit sedih adalah bahwa hampir semua hal di dalam aula harta karun emas hanya dapat dibeli menggunakan poin sekte, sementara sangat sedikit hal yang benar-benar dapat dibeli dengan batu roh. Tentu saja, masalah ini hanya sementara karena baik dia maupun Liu Mei tidak memiliki poin sekte apapun saat ini, tetapi masalah ini dapat dengan mudah dipecahkan selama dia bersedia menjual beberapa barang miliknya sendiri. Sun Long yakin bahwa selama dia bersedia menjual beberapa pil langkanya, itu pasti akan menimbulkan keributan di aula harta karun emas. Akan tetapi, dia tidak terburu-buru menjual apapun ke aula itu saat ini, karena dia terus melanjutkan tur keliling lantai pertama aula itu bersama Liu Mei di sampingnya. Akhirnya, beberapa menit kemudian, pandangan cerah melintas dalam mata Sun Long saat dia tiba-tiba berhenti di depan meja kaca dan menatap gulungan berwarna kuning di dalamnya. Di permukaan gulungan itu, hanya tertulis 4 kata, tetapi cukup untuk langsung menarik perhatiannya. Tebasan Dewa Petir, bagian kedua. Harga, 50.000 poin sekte. Bagian kedua dari Tebasan Dewa Petir. Di bawah gulungan berwarna kuning, aula harta karun emas juga mencantumkan harga keterampilan bela diri, menyebabkan mata Sun Long menyipit sejenak. 50.000 poin sekte. Harga bagian kedua dari Tebasan Dewa Petir ini saja sudah semahal pedang emas peringkat puncak 3 terbaik di lantai ini. Namun, Sun Long juga tahu bahwa harga ini juga masuk akal. Lagi pula, keterampilan bela diri Sein tingkat rendah jelas jauh lebih langka daripada senjata tingkat emas puncak peringkat 3. Di saat yang sama, senjata juga perlu dirawat oleh ahli formasi, terutama jika rusak setelah pertarungan sengit, yang menyebabkan seorang kultivator harus membayar lebih dari sekadar harga satu keterampilan bela diri tingkat rendah dalam jangka panjang. Tentu saja, keahlian bela diri juga dapat diwariskan ke keluarga tanpa ada batasan, yang memungkinkan lebih dari satu orang dapat mempelajarinya di waktu yang bersamaan, sehingga nilai keahlian bela diri Sein tingkat rendah yang lengkap tidak dapat dibandingkan bahkan dengan 5 senjata tingkat emas peringkat puncak 3. Tepat saat Sun Long tengah mempertimbangkan apakah dia harus menjual sebagian pil atau tanaman obatnya untuk membeli bagian kedua dari Tebasan Dewa Petir, tatapannya tiba-tiba tertarik ke sebuah konter kecil beberapa meter jauhnya dari dia dan Liu Mei. Sementara matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya terang di saat yang bersamaan. Tatapan mata Sun Long langsung terfokus pada sebuah alat musik kayu berwarna perak dengan 7 senar, menyebabkan senyum perlahan terbentuk di bibirnya. 484, Gukin kulit perak. Mengabaikan sementara bagian kedua dari Tebasan Dewa Petir di depannya, Sun Long masih memegang tangan Liu Mei saat dia melangkah maju dan dengan cepat muncul di depan konter kecil yang hanya berjarak beberapa meter darinya. Liu Mei terkejut dengan tindakan Sun Long yang tiba-tiba. Dia menatapnya sejenak sebelum mengikuti arah pandangannya. Dia mengalihkan pandangannya ke alat musik berwarna perak di konter di depannya dengan ekspresi sedikit bingung di wajahnya. Ia tidak mengerti mengapa Sun Long tiba-tiba tertarik pada alat musik ini. Namun, melihat fokus Sun Long masih tertuju pada kotak kaca di depannya, Liu Mei tidak bertanya apa-apa sambil terus menatap benda di dalamnya, mencoba mencari tahu apakah ada yang istimewa dari benda itu. Tatapan mata Sun Long berubah sangat dalam, seolah-olah dia tengah mengamati dengan saksama alat musik berwarna perak di hadapannya. Akhirnya, setelah menatapnya selama lebih dari 1 menit, dia perlahan menurunkan pandangannya untuk melihat kata-kata yang tertulis di bawah instrumen itu. Gukin kulit kayu perak. Harga, 70.000 poin sekte. Kata pengantar yang tertulis di bawah gukin itu sangat sederhana,
hanya mencantumkan nama Gukin dan harganya, tetapi tetap saja membuat bibir Sun Long melengkung membentuk senyum setelah membacanya. Meskipun harga Gukin itu dianggap selangit, hanya dengan melihat ekspresi wajah Sun Long, Liu Mei segera menyadari bahwa Sun Long berencana untuk membeli benda itu jika memungkinkan. Pada saat yang sama, pemuda di balik meja kasir, yang jelas-jelas bukan murid luar dilihat dari jubahnya, melainkan pengikut salah satu murid sekte, terkejut melihat seseorang berdiri di depan meja kasir dan menatap barang di dalamnya begitu lama. Dia sudah lama bekerja di sini, tetapi belum pernah melihat orang yang menatap Gukin perak dengan tatapan tertarik seperti murid baru di depannya ini. Biasanya, siapapun yang melihat harga Gukin itu akan lari sejauh mungkin saat melihatnya. Lagi pula, 70.000 poin sekte bukanlah harga yang biasanya dibayar murid luar untuk satu alat musik. Harga ini sudah melebihi harga rata-rata bagian pertama dan kedua dari teknik kultivasi atau keterampilan bela diri Sein tingkat rendah di Aula Harta Karun Emas. Hanya murid yang paling kaya yang bersedia membayar harga sebesar itu untuk alat musik mereka sendiri, dan murid-murid tersebut sudah memiliki alat musik mereka sendiri dan tidak perlu membeli yang baru. Menatap senyum yang tak disembunyikan di wajah Sun Long, Liu Mei adalah orang pertama yang memecah keheningan beberapa saat kemudian saat dia bertanya. Long Ge, apakah kamu akan membeli Gukin ini? Wajar jika Liu Mei terkejut dengan ketertarikan Sun Long yang tiba-tiba pada Gukin. Lagi pula, lupakan saja Gukin, dalam 3 tahun terakhir, Sun Long tidak pernah menunjukkan minat pada alat musik apapun. Sementara itu, pemuda di balik meja kasir mendengus dalam hatinya ketika mendengar hal itu. Dia mau beli Gukin. Selama 2 bulan terakhir dia bekerja di Aula Harta Karun Emas, dia sudah menyadari betapa sedikit murid yang mampu menghabiskan 70.000 poin sekte dengan mudah untuk hal seperti ini. Jelaslah bahwa kedua murid di depannya adalah murid baru yang masih bodoh dan belum mengetahui pentingnya poin sekte. Mengangguk pada Liu Mei, Sun Long mengalihkan perhatiannya ke arah pemuda di belakang meja di depannya, dan mengabaikan ekspresi aneh di wajahnya, dia kemudian bertanya dengan nada penasaran. Apakah ada tempat di mana saya bisa menjual pil atau barang lainnya di tempat ini? Tanpa mengubah ekspresinya, pemuda di balik meja itu menunjuk ke sebuah meja besar yang agak jauh darinya, di mana 2 pemuda dan seorang wanita muda berdiri di belakangnya, sebelum berkata. Kalau kamu punya sesuatu yang ingin dijual untuk poin sekte, kamu bisa coba jual di sana. Tapi, Aula Harta Karun Emas tidak akan membeli barang-barang yang sudah kelebihan stoknya, seperti pil pengisi ki peringkat 5 kelas menengah atau pil serupa, juga tidak akan membeli senjata apapun di bawah peringkat 3 kelas emas. Sambil menganggukkan kepalanya, Sun Long berjalan menuju konter di kejauhan dengan Liu Mei di tangannya, dan melihat tidak ada antrian, dia berjalan menuju pemuda di sebelah kanan konter. Pemuda yang jelas juga merupakan pengikut beberapa murid itu memiliki senyum profesional di wajahnya ketika dia melihat Sun Long dan Liu Mei, hampir seolah-olah dia melihat 2 pelanggan yang telah melangkah ke tokonya sendiri, sebelum dia berkata sambil tersenyum. Bagaimana saya bisa membantu Anda? Sambil melambaikan tangannya, Sun Long mengeluarkan 3 botol pil berbeda dari cincin spasialnya dan berkata dengan serius. Saya ingin menjual beberapa pil peringkat 5. Pria muda di belakang meja kasir memiliki senyum profesional yang sama di wajahnya ketika dia mendengar ini, dan tanpa nada mendesak dia berkata dengan tenang. Izinkan saya melihatnya. Sambil menganggukkan kepalanya, Sun Long meletakkan 3 botol pil di tangannya di atas meja di depannya, membiarkan pemuda di belakangnya memeriksanya. Sekalipun pemuda di hadapan Sun Long sendiri bukanlah seorang alkemis, namun jelas bahwa ia memiliki pengetahuan tertentu mengenai alkimia. Saat ia dengan hati-hati membuka botol pertama dan memiringkannya sedikit, membiarkan sebutir pil menggelinding di meja di depannya sebelum ia mulai mengendusnya. Mata pemuda itu sedikit melebar pada saat itu, saat dia berkata tanpa ragu-ragu. Pil pengisian ulang ki peringkat 5 kelas atas. 485, 10.000 poin sekte. Tentu saja, alasan mengapa pemuda di belakang meja sedikit terkejut adalah karena para pengikutnya hanya akan mencoba membeli pil pengisian ki, peringkat 5 kualitas terbaik dari Aula Harta Karun Emas dan tidak akan mencoba menjualnya. Lagi pula, murid mana yang tidak perlu mengisi kembali ki mereka saat kehabisan dan mereka berada dalam situasi berbahaya. Namun, meskipun ia sudah mengenali pil di depannya, pemuda itu tetap mengeluarkan belati perak dan dengan hati-hati mengupas sebagian kecil pil tersebut untuk memastikan khasiatnya. Setelah memastikan bahwa itu memang pil pengisi ki peringkat 5 asli, ia mengalihkan perhatiannya ke Sun Long di depannya sebelum berkata dengan senyum profesional yang sama. Tuan muda, jika Tuan bersedia,
Aula Harta Karun Emas dapat membeli pil pengisian Ki, peringkat 5 terbaik Anda dengan harga 20 poin sekte per pil. Untuk sebotol penuh pil pengisian Ki terbaik ini, Anda bisa langsung mendapatkan total 200 poin sekte. Karena takut Sun Long salah paham, pemuda di belakang konter kemudian melanjutkan. Biasanya, Aula Harta Karun Emas tidak akan membeli pil pengisi ulang Ki, peringkat 5 tingkat rendah atau menengah, tetapi dapat membeli pil tingkat tinggi atau atas dengan harga masing-masing 5 atau 20 poin sekte per pil, tergantung pada kualitas pil. Sambil menganggukkan kepalanya, Sun Long mengerti bahwa ini memang normal. Dia telah melihat sebelumnya bahwa sebotol pil pengisian Ki, peringkat 5 bermutu tinggi dijual seharga 80 poin sekte. Itu artinya Aula Harta Karun Emas hanya akan mendapat untung 30 poin sekte jika mereka membeli 10 pil pengisian Ki, peringkat 5 bermutu tinggi seharga 5 poin sekte per botol. Sedangkan untuk pil pengisi ulang Ki, peringkat 5 tingkat atas, masing-masing dijual seharga 30 poin sekte, sedangkan satu botol berisi 10 pil dapat dibeli seharga 300 poin sekte. Jadi, membeli pil Sun Long seharga 200 poin sekte akan memberi Aula Harta Karun Emas keuntungan sebesar 100 poin sekte. Tentu saja, jika Sun Long mau, dia juga bisa mendirikan kios dan menjual pil-pilnya di luar Aula Harta Karun Emas seperti yang dilakukan banyak murid lainnya, dan dia mungkin bisa mendapatkan lebih banyak poin sekte dengan cara itu. Tetapi karena dia tidak memiliki pengikut dan juga tidak berencana untuk menerima satu pun dari mereka, dia harus menunggu cukup lama sambil duduk di belakang kiosnya hingga semua pilnya terjual habis. Pada saat yang sama, ada beberapa pil yang mungkin belum pernah didengar oleh banyak murid luar sebelumnya, apalagi melihatnya, jadi menjualnya di Aula Harta Karun Emas niscaya akan lebih menghemat waktu dan lebih bermanfaat pada akhirnya. Sambil melambaikan tangannya, Sun Long kemudian mengeluarkan 50 botol pil lagi dari batu waktu, dan menaruhnya di meja di depannya sekaligus, menyebabkan pemuda di belakang meja gemetar tanpa sadar. Pria muda di belakang meja menatap 50 botol pil dengan mata penuh ketidakpercayaan, sebelum dia melihat kembali ke Sun Long dan bertanya dengan nada tidak percaya. Tuan muda, apakah ini semua pil pengisi ulang Ki, peringkat 5 terbaik? Apakah Anda benar-benar ingin menjual semuanya? Tentu saja wajar jika pemuda di balik meja kasir terkejut melihat pemandangan di hadapannya. Lagi pula, seorang pengikut biasanya akan menjual paling banyak beberapa botol pil jika mereka sangat membutuhkan poin sekte, jika tidak, mereka biasanya akan menyimpan pil tersebut untuk konsumsi mereka sendiri. Bahkan para murid yang juga merupakan alkemis sakti pun tidak akan menjual 50 botol pil berisi pil pengisi Ki, peringkat 5 terbaik sekaligus di Aula Harta Karun Emas. Dan kalaupun mereka menjualnya, pemuda di depan Sun Long ini biasanya tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan mereka, jadi dia juga tidak tahu detailnya. Menganggukkan kepalanya, Sun Long membiarkan pemuda itu mencoba satu pil acak dari setiap botol untuk memverifikasi efek pil, sebelum pemuda itu mengangkat kepalanya dan menatap Sun Long sekali lagi, saat dia melanjutkan dengan nada agak cemas, hampir takut bahwa Sun Long akan menolaknya. Tuan muda, Aula Harta Karun Emas kami pasti bersedia membeli pil-pil ini seharga 10.000 poin sekte jika Anda benar-benar ingin menjualnya, tetapi sayangnya saya tidak memenuhi syarat untuk mengizinkan pembelian tersebut. Saya akan merepotkan Anda untuk ikut dengan saya dan menemui Senior Wansu. Ini pasti akan bermanfaat bagi Tuan muda juga jika Anda memiliki lebih banyak pil yang ingin Anda jual di masa mendatang. Setelah memikirkannya sejenak, Sun Long menganggukkan kepalanya dan hanya berkata, "Baiklah." Sebelum dia dan Liu Mei mengikuti pemuda di depan mereka yang tidak ragu meninggalkan konter untuk pemuda lain dan wanita muda di belakangnya, saat dia memimpin Sun Long dan Liu Mei menuju ruang pribadi tidak terlalu jauh dari mereka. Saat mereka tiba di depan pintu kamar pribadi, pemuda itu menatap Sun Long dan Liu Mei dan menangkupkan tangannya sebelum berkata, "Tolong beri saya waktu sebentar untuk memberitahu Senior Wansu." Liu Mei tidak terlalu memperhatikan pemuda yang bersemangat yang buru-buru membuka pintu kamar pribadi dan masuk ke dalam sebelum menutupnya lagi, dan sebaliknya, dia menatap Sun Long dengan tatapan cerah sebelum bertanya dengan rasa ingin tahu dengan suara rendah. "Long Ge, apakah ada sesuatu yang istimewa tentang Guqin itu?" Bibir Sun Long membentuk senyum cemerlang ketika dia mendengar ini, dan menatap Liu Mei yang penasaran di sisinya, dia kemudian berkata dengan tenang. "Meskipun Guqin itu bukan senjata dan hanya alat musik, itu pasti dapat dianggap sebagai harta karun bahkan di antara senjata kelas emas peringkat puncak 3. 486, Wansu." Melihat Liu Mei masih bingung dengan ini, senyum Sun Long menjadi lebih jelas saat dia mulai menjelaskan.
Alasan mengapa benda ini menjadi harta karun bahkan di antara senjata kelas emas peringkat 3 puncak adalah karena tidak hanya terbuat dari kayu pohon silverbark peringkat 6, tetapi setiap senarnya juga terbuat dari sutra, laba-laba es dingin peringkat 6. Laba-laba es dingin yang sudah dewasa akan dengan mudah mencapai level binatang ajaib peringkat puncak 6 dalam hidupnya, dan bahkan tetua seperti tetua Zuan yang telah mencapai puncak alam Raja Dao belum tentu dapat melawannya secara langsung. Adapun sutranya, mustahil untuk mendapatkannya dalam keadaan normal. Bahkan sekelompok 3 atau 4 Raja Dao puncak pun tidak akan memiliki peluang untuk berhasil, kecuali mereka semua berada di level yang sama dengan tetua Zuan. Mata Liu Mei terbelalak kaget, saat dia menyadari mengapa Sun Long baru saja mengatakan bahwa Guqin itu dapat dianggap sebagai harta karun bahkan jika dibandingkan dengan senjata emas tingkat puncak 3. Hanya sutra yang berasal dari binatang ajaib peringkat puncak 6 saja sudah merupakan sesuatu yang tidak bisa diperoleh dengan mudah, apalagi kayu dari pohon peringkat 6 yang Liu Mei bahkan belum pernah dengar sebelumnya. Akan tetapi, sebelum Liu Mei sempat bertanya, pintu kamar pribadi di hadapannya terbuka dari dalam. Seorang lelaki tua berambut putih yang mengenakan jubah putih melangkah keluar. Pemuda yang tadinya memimpin Sun Long dan Liu Mei ke sini, mengikuti tepat di belakangnya. Orang tua itu menatap pemuda dan wanita muda yang berdiri di depan ruangan dengan ekspresi tenang di wajahnya selama beberapa saat, sebelum tatapannya segera mendarat pada Sun Long saat dia berkata dengan tenang. Saya dengar Anda ingin menjual 50 botol pil pengisian Ki peringkat 5 kualitas terbaik. Meskipun suara lelaki tua itu tenang dan terkesan acuh tak acuh, jelas juga bahwa suaranya dipenuhi rasa tertarik terhadap pemuda di depannya. Lagi pula, ia sudah mengenal sebagian besar alkemis di Sekte Suci, sementara pemuda di depannya kemungkinan besar adalah murid baru yang baru saja bergabung dengan sekte tersebut. Mengangguk kepalanya, Sun Long yang sudah mengambil botol pil dari konter sebelum datang ke sini mengeluarkan satu botol pil dari batu waktu, dan melemparkannya ke lelaki tua di depannya sebelum berkata. Saya juga punya beberapa pil lagi untuk dijual selain pil pengisian Ki. Karena lelaki tua itu menyembunyikan kultivasinya, Sun Long tidak dapat menebak tingkat kultivasinya secara pasti. Tetapi hanya dari aura yang keluar dari tubuhnya, jelas bahwa lelaki tua ini telah melampaui tahap jiwa baru lahir dan kemungkinan besar adalah seorang ahli alam Raja Dao. Orang tua itu mengambil botol pil dan membukanya, menghirup aroma yang berasal dari pil di dalamnya, sebelum senyum kecil terbentuk di bibirnya beberapa saat kemudian saat dia memberi isyarat dengan tangannya agar Sun Long dan Liu Mei memasuki ruangan dan berkata dengan tenang. Masuklah. Sambil memegang tangan Liu Mei, Sun Long menganggukkan kepalanya dengan tenang saat dia mengikuti lelaki tua itu ke dalam ruangan pribadi, sementara pemuda yang tadi membungkuk dan menutup pintu dari luar. Ruangan pribadi itu tidak besar ukurannya dan juga tidak terlalu banyak perabotannya. Hampir kosong kecuali sofa besar dan beberapa kursi yang diletakkan mengelilingi meja berukuran sedang. Namun, saat Sun Long melangkahkan kaki ke dalamnya, dia langsung menyadari bahwa Ki di dalam ruangan ini bahkan lebih murni daripada Ki di halaman rumahnya sendiri. Tentu saja, meskipun Ki di sini tidak bisa dibandingkan dengan saat ia berkultivasi di dalam ruang berkabut menggunakan batu roh kelas menengah untuk memberi makan tanaman penelan surga di batu waktu, Ki tersebut tetap dianggap sangat murni untuk standar normal. Lagi pula, tanaman penelan surga milik Sun Long adalah harta surgawi yang sesungguhnya. Duduk di kursi utama ruangan, lelaki tua itu memberi isyarat kepada Sun Long dan Liu Mei untuk duduk di sofa di seberangnya sebelum dia memperkenalkan dirinya. Nama saya Wan Zhu, dan saya bertanggung jawab atas pil-pil alkimia di lantai pertama Aula Harta Karun Emas. Bagaimana saya harus memanggil Anda? Meskipun lelaki tua berambut putih yang menyebut dirinya Wan Zhu itu tampak sopan, kata-katanya masih menyembunyikan aura superioritas, seolah-olah dia sedang menatap dua orang yang hampir tidak memenuhi syarat untuk duduk di meja yang sama dengannya. Tentu saja, sebagai Raja Dao yang kuat dan pengikut salah satu tetua di sekte tersebut, wajar saja jika dia tidak terlalu peduli dengan sepasang murid baru. Ada tatapan dalam di mata Sun Long saat dia menjawab dengan nada tenang. Nama saya Sun Long dan ini istri saya Liu Mei. Jelaslah bahwa, tidak seperti beberapa murid luar, Wan Zhu belum pernah mendengar nama Sun Long sebelum hari ini karena dia tidak bereaksi apapun selain hanya menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Tanpa membuang waktu, Sun Long mengeluarkan sisa 50 botol pil yang berisi pil pengisian Ki peringkat 5 kualitas terbaik, lalu menaruh semuanya di atas meja di depannya. Kemudian, dia mengambil 2 botol pil lagi dan memegangnya di tangan kanan.
Wan Zhu nyaris tak melirik botol-botol di atas meja di depannya, sebelum berkata dengan nada percaya diri. Aula harta karun emas, kami bersedia membeli 50 botol berisi pil pengisian Qi, peringkat 5 kualitas terbaik seharga 10.000 poin sekte. Saat dia menyelesaikan kata-katanya, Wan Zhu mengeluarkan token pengenal sektenya dan meletakkannya di atas meja di depannya. Meskipun 50 botol pil pengisian Qi, kualitas terbaik bukanlah jumlah yang sedikit untuk dijual, itu juga bukan sesuatu yang luar biasa bagi Wan Zhu. Orang tua itu telah melihat beberapa alkemis di dalam sekte menjual lebih dari itu ketika mereka membutuhkan poin sekte, jadi, pembelian dalam skala 10.000 poin sekte bahkan tidak terlintas di matanya. Mengangguk kepalanya, Sun Long tidak mengeluarkan token identifikasi sekte untuk menerima poin sekte segera, dan sebagai gantinya, dia meletakkan botol pil kedua yang dia pegang di tangannya di atas meja di depannya sebelum berkata. Selain pil penambah Qi, saya juga ingin menjual pil-pil ini. Saya ingin tahu apakah senior Wan Zhu pernah melihatnya sebelumnya. Mendengar nada percaya diri dalam suara Sun Long, Wan Zhu menyipitkan matanya sementara ekspresi tertarik muncul di wajahnya pada saat yang sama, saat dia mengulurkan tangan kirinya dan menghisap botol pil di tangannya. Sambil menatap pil berwarna merah cerah di dalamnya, Wan Zhu membuka botol itu tanpa ragu, sebelum dia mencium aroma di dalamnya. Namun, saat dia mencium aroma yang berasal dari pil merah cerah itu, matanya langsung melebar karena terkejut, saat dia mengalihkan pandangannya dan menatap tak percaya ke arah Sun Long sebelum bertanya. Pil jenis apa ini? 487, menjual, pil penekan darah naga. Meskipun Wan Zhu sendiri adalah seorang alkemis dan dia juga telah mencapai standar alkemis tingkat emas peringkat 2 sejak lama, dia masih tidak dapat memahami jenis pil apa ini hanya dari aromanya saja. Tidak, lebih tepatnya jika dikatakan bahwa dia belum pernah mencium pil yang mengeluarkan aroma seperti itu sebelumnya dalam hidupnya. Pada saat itu, bibir Sun Long melengkung menjadi senyuman yang lebih jelas saat dia berkata dengan tenang. Pil ini disebut, pil penempa Dragon Blood, dan dapat membantu seorang kultivator yang tengah berlatih penyempurnaan tubuh untuk maju lebih cepat. Mata Wan Zhu mengamati pil di dalam botol pil dengan tatapan penasaran di matanya, sebelum dia mengalihkan perhatiannya kembali ke Sun Long dan bertanya dengan nada bertanya. Pil penenang Dragon Blood, apa bedanya dengan pil penguat tulang, peringkat 5? Seharusnya kau sudah tahu bahwa agar pil semacam itu memungkinkan seseorang untuk mencapai terobosan, bahkan seorang kultivator di tahap awal kelima pemurnian tubuh harus mengonsumsi setidaknya 1000 pil, dan semuanya harus berada di tingkat tinggi atau atas, jika tidak, ia akan membutuhkan lebih banyak pil lagi. Namun, setelah mengonsumsi 1000 pil sekaligus, racun pil juga akan terakumulasi di dalam tubuh seseorang. Sekalipun, pil penenang Dragon Blood, ini adalah pil peringkat 5 atas yang tidak mengandung banyak racun karena kemurniannya, hal ini tetap tidak bisa dihindari. Sebagai seorang alkemis senior, Wan Zhu sudah tahu bahwa agar pil seperti pil penguat tulang, dapat benar-benar membuat seorang kultivator menerobos ke tahap berikutnya, sejumlah besar pil harus dikonsumsi sekaligus, yang pada gilirannya akan menyebabkan penumpukan racun pil di dalam tubuh. Meskipun menerobos cara itu dapat menghemat waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun bagi seorang kultivator untuk berlatih, mengeluarkan racun pil juga bukan hal yang mudah, yang membuat pil seperti pil penguat tulang tidak begitu menarik di mata sebagian kultivator. Lagi pula, dibandingkan harus membuang sejumlah besar kotoran di masa mendatang, beberapa murid hanya akan memilih untuk mengonsumsi sedikit pil penguat tulang yang akan memungkinkan mereka untuk sedikit mempercepat kultivasi mereka. Sun Long menatap lelaki tua yang duduk di hadapannya dan Liu Mei dengan ekspresi tenang di wajahnya, sambil menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius. Saya khawatir senior Wan salah paham. Pil-pil ini sama sekali tidak seperti pil penguat tulang, tingkat 5. Baik dari segi ramuan obat yang dibutuhkan untuk meramu satu tungku pil ini maupun efek pengobatannya, pil penguat darah naga berada di level yang sama sekali berbeda. Lagi pula, satu pil penguat tulang Dragon Blood lebih ampuh daripada 50 pil penguat tulang jika digabungkan. Saat dia mendengar kata-kata Sun Long, mata Wan Zhu yang berambut putih menyipit sementara tatapan ingin tahu dan skeptis muncul di matanya, saat dia segera mengalihkan perhatiannya kembali ke botol pil di tangannya. Meskipun tidak mungkin baginya untuk percaya ada pil yang khasiatnya sama kuatnya dengan 50 pil penguat tulang, kualitas terbaik, hanya dari aroma pil penguat darah naga saja, sudah jelas kalau itu bukan pil biasa. Tanpa menunda lagi,
Wan Zhu memiringkan botol di tangannya sedikit, lalu mengambil satu pil penenang darah naga peringkat 5 bermutu tinggi dari botol dan meletakkannya di telapak tangan kirinya. Kemudian, dia juga mengambil belati kecil dari cincin spasialnya dan dengan hati-hati mengikis sebagian kecil pil itu. Begitu menelan sebagian kecil pil penekan darah naga, yang dimasukkannya ke dalam mulutnya, Wan Zhu merasakan sensasi terbakar di sekujur tubuhnya, seolah-olah api tiba-tiba berkobar di dalam dirinya. Namun, sensasi ini hanya bertahan sesaat sebelum akhirnya menghilang. Pada saat itu, Sun Long melihat lelaki tua di seberangnya tiba-tiba membuka matanya dan menatapnya dengan kaget, sebelum bertanya dengan nada tidak percaya. Ini, bagaimana mungkin? Ramuan obat apa? Tidak, resep apa yang digunakan untuk membuat pil ini? Sambil menggelengkan kepalanya, tatapan mata Sun Long berubah serius saat dia menjawab dengan dingin. Saya yakin Senior Wan paham bahwa resep pil dan ramuan obat yang digunakan selama meramu pil bukanlah sesuatu yang bisa dibagikan dengan mudah oleh alkemis manapun. Sambil menganggukkan kepalanya, Wan Zhu menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, menyadari bahwa dia terlalu gegabah kali ini, tetapi sorot mata yang penuh semangat saat dia menatap botol pil di tangannya tidak dapat disembunyikan. Pada saat yang sama, pandangan yang biasa dia lihat pada Sun Long perlahan berubah. Meskipun anak ini tidak mungkin alkemis yang meracik pil-pil ini, dari jumlah pil yang tampaknya ingin ia jual, kemungkinan besar ia juga seorang alkemis dan mungkin tahu resep pil penempa Dragon Blood ini. Meskipun ia tidak bisa meraciknya sekarang, ia mungkin bisa membuatnya setelah mencapai tahap tengah Nas Chen Sol. Namun, yang terpenting adalah membeli pil-pil ini terlebih dahulu. Saat dia memilah pikirannya, Wan Zhu menatap Sun Long dengan ekspresi serius di wajahnya. Kali ini tidak lagi memandang rendah dirinya, tetapi malah menghadapinya seolah-olah dia sedang melihat orang yang setara sebelum berkata. Saudara Sun Long, seperti yang sudah Anda ketahui, pil seperti pil penekan darah naga, Anda belum pernah muncul di aula harta karun emas kami sebelumnya, jadi akan sulit untuk menentukan harganya. Saya juga ingin tahu berapa banyak pil seperti ini yang ingin saudara Sun Long jual. Meskipun Wan Zhu tahu bahwa agak merendahkan bagi seorang Raja Dao seperti dia untuk memanggil seorang kultivator jiwa baru lahir tahap awal sebagai saudara, hanya dari pil yang dimiliki Sun Long, Wan Zhu tidak merasa bahwa dia kehilangan muka. Mendorong botol pil kedua yang dipegangnya di tangannya ke arah Wan Zhu, Sun Long mengeluarkan 2 botol pil lagi dari batu waktu, tanpa ragu-ragu, sebelum berkata dengan suara tenang. Saya hanya akan menjual 40 pil. Soal harga, karena Senior Wan Zhu tidak bisa menghitungnya, saya tidak keberatan membantu Anda. 488, menjual, pil penekan darah naga, 2. Wan Zhu merasakan firasat buruk yang menguasainya saat itu, saat dia buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata. Jangan khawatir, adikku, bagaimana mungkin aku membiarkanmu menderita kerugian karena ini? Tentu saja, Sun Long sudah tahu bahwa, pil penguat tulang, yang dijual Balai Harta Karun Emas hanyalah pil peringkat 5 biasa yang terbaik, dan tidak dapat dibandingkan dengan pil penguat darah naga, miliknya yang tidak hanya membutuhkan sebatang rumput darah naga dewasa dan lusinan ramuan obat pelengkap peringkat 4, tetapi juga inti binatang ajaib peringkat 5 yang terawat sempurna. Tentu saja, karena Sun Long hanya membunuh kurang dari 2 genggam binatang ajaib peringkat 5 di pegunungan 10.000 binatang dalam 2 tahun terakhir. Dan hanya memiliki sedikit inti binatang untuk meramu lebih banyak pil penempa darah naga, dan juga karena hampir mustahil baginya untuk terus meramu pil peringkat 5 kualitas terbaik dengan kuali perak peringkat 2 miliknya, Sun Long baru saja berhasil memurnikan 8 batch pil sebelum kualinya meledak, menghancurkan pemurnian berikutnya juga. Dengan demikian, Sun Long hanya memiliki inti binatang dari binatang sihir tingkat 5 awal dan keras salju, tingkat 5 tengah di dalam batu waktu. Pada saat itu, Wan Zhu menarik napas dalam-dalam dan menatap Sun Long dengan serius sebelum dia berkata. Mengingat satu pil penempa tulang peringkat 5 kelas atas dihargai 30 poin sekte dan pil penempa tulang darah naga milik saudara Sun Long sama efektifnya dengan 50 pil penempa tulang, saya bisa membeli pil saudara Sun Long seharga 1.500 poin sekte per pil. Jadi, untuk 40 pil, saya bisa langsung memberi saudara Sun Long 60.000 poin sekte. Saat dia selesai menghitung harganya, Wan Zhu mengangkat kepalanya dan sudah menduga akan melihat ekspresi kegembiraan di wajah Sun Long. Lagi pula, 70.000 poin sekte praktis merupakan harta karun bagi setiap murid luar baru yang diterima di sekte tersebut. Namun, bertentangan dengan harapan Wan Zhu,
Sun Long memiliki tatapan serius di matanya saat dia menatap pria tua di depannya sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius. Senior Wan Zhu, tampaknya Anda telah lupa bahwa satu-satunya alasan mengapa tidak banyak murid yang bersedia membeli pil penguat tulang Anda, adalah karena racun pil yang terkumpul di tubuh setiap murid setelah mengonsumsi begitu banyak pil sekaligus. Akan tetapi, sebagai seorang alkemis, Anda seharusnya dapat mengetahui dengan jelas bahwa, pil penenang Dragon Blood, saya berbeda. Tidak hanya mereka hampir sepenuhnya bersih dari racun pil apapun, tetapi hanya satu di antaranya yang memiliki efek yang sama dengan 50 pil penguat tulang. Artinya, seorang murid hanya perlu mengonsumsi 20 pil penempa Dragon Blood, saya untuk menerobos dari tahap kelima awal penyempurnaan tubuh ke tahap tengah. Berapa tahun kerja keras yang dapat diselamatkan oleh murid itu? Sementara itu, racun pil yang terakumulasi dalam tubuh seorang pengikut setelah mengonsumsi 20 pil praktis tidak ada apa-apanya. Saya yakin bahwa bahkan jika saya mendirikan toko di luar aula harta karun emas dan memberi harga setiap pil sebesar 2.500 poin sekte, saya masih dapat menjual 40 pil dalam seminggu. Tentu saja, akan sedikit merepotkan untuk membuat para pengikut luar itu percaya bahwa pil yang 50 kali lebih kuat daripada pil penguat tulang, benar-benar ada, itulah sebabnya saya memilih untuk menjualnya ke aula harta karun emas. Wan Zhu terdiam beberapa saat, sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya dengan tatapan serius di matanya, lalu dia melanjutkan. Baiklah, saya akan membeli setiap pil seharga 2.500 poin sekte. Untuk 40 pil, saya bisa memberi saudara Sun Long 100.000 poin sekte. Termasuk 10.000 poin sekte dari 50 botol, pil pengisian Qi. Peringkat 5 terbaik yang saya berutang kepada saudara Sun Long, totalnya adalah 110.000 poin sekte. Sebagai seseorang yang telah bertanggung jawab atas pil di aula harta karun emas selama bertahun-tahun, naluri bisnis Wan Zhu jauh lebih kuat daripada Sun Long. Lupakan tentang 2.500 poin sekte, bahkan jika dia menjual setiap pil seharga 4.000 poin sekte, dengan reputasi aula harta karun emas dan khasiat pilnya, masih mungkin untuk menjual semuanya dalam seminggu. Di saat yang sama, Sun Long mengerti bahwa Wan Zhu tidak akan melangkah lebih jauh dari itu, terlepas dari seberapa besar keinginannya untuk membeli pil penempa darah naga. Lagi pula, aula harta karun emas harus menghasilkan keuntungan dari setiap pil yang mereka jual, dan 2.500 poin sekte per pil sudah merupakan harga yang cukup tinggi. Mengingat bahwa aula harta karun emas kemungkinan besar akan menjual setiap pil seharga 3.500 poin sekte atau mungkin bahkan lebih tinggi, seorang murid luar biasa akan membutuhkan setidaknya 70.000 poin sekte untuk membeli 20 pil penempa darah naga. Saat mencapai kesimpulan ini, Sun Long menganggukkan kepalanya beberapa saat kemudian, sebelum dia mengeluarkan token pengenal sekte dan menyerahkannya kepada Wan Zhu yang menghela napas lega saat melihat ini. Sambil tersenyum, lelaki tua itu mengirimkan indera jiwanya ke dalam token sekte miliknya, sebelum ia mentransfer 110.000 poin sekte kepada Sun Long. Meskipun Wan Zhu bukanlah murid luar sekte tersebut, apalagi seorang tetua, sebagai pengikut seorang tetua dan orang yang bertanggung jawab atas pil-pil di lantai pertama aula harta karun emas, dia cukup memenuhi syarat untuk memegang token pengenal sektenya sendiri untuk menyelesaikan pertukaran. Dengan senyum lebar di wajahnya, Wan Zhu menyerahkan token Sun Long kembali kepadanya dan mengumpulkan botol pil di depannya di cincin spasialnya, sebelum dia menatap pemuda dan wanita muda di depannya dan bertanya dengan suara penasaran. Saya ingin tahu apakah saudara Sun Long punya pil lagi yang ingin Anda jual. Tentu saja, yang sebenarnya dimaksud Wan Zhu adalah jika Sun Long memiliki pil lain yang setara dengan pil penempa darah naga yang ingin ia jual. Meskipun ia tahu kemungkinan Sun Long memiliki lebih banyak pil ajaib itu kecil, pada akhirnya lelaki tua itu tetap berharap ia bisa mendapatkan kejutan lain. Sun Long berpikir serius sejenak, tetapi pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan memutuskan untuk tidak menjual pil pengapian darahnya untuk saat ini, saat dia memegang tangan Liu Mei dan berdiri dari sofa sebelum dia berkata. Kalau begitu saya harus mengecewakan senior Wan karena saya tidak bermaksud menjual pil apapun lagi hari ini. 110.000 poin sekte sudah cukup bagi Sun Long dan Liu Mei saat ini untuk membeli apa yang mereka butuhkan. Pada saat yang sama, meskipun Wan Zhu kecewa setelah mendengar penolakan Sun Long untuk menjual lebih banyak pil kepadanya, dia masih memiliki senyum di wajahnya saat dia berdiri dari tempat duduknya juga, dan berjalan menuju pintu ruang pribadi sambil melambaikan tangannya dan berkata dengan santai. Tidak masalah. Tapi,
Aku tetap berharap jika adik kecil Sun Long mendapatkan pil langka lagi di masa depan, kau akan mempertimbangkan untuk membagikannya dengan aula harta karun emas kami terlebih dahulu. Sun Long tidak langsung menanggapi. Saat dia dan Liu Mei hendak meninggalkan ruangan pribadi itu, Sun Long tiba-tiba berhenti dan menatap lelaki tua di depannya dengan tatapan mata yang dalam, sebelum senyum tipis perlahan terbentuk di bibirnya. 489, membeli Guqin. Meskipun Wan Zhu dan bahkan Liu Mei terkejut dengan tindakan tiba-tiba Sun Long hanya tersenyum saat dia memegang tangan Liu Mei dan berjalan keluar dari ruang pribadi. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa Wan Zhu sangat yakin bahwa dia akan menemukan resep pil penempa darah naga, dan hanya memperlakukan Sun Long sebagai seseorang yang akan memberinya resep baru. Tentu saja, hampir setiap alkemis akan mencoba mencari tahu resep pil baru segera setelah mereka menemukannya, dan ini bukanlah hal baru bagi Sun Long. Lagi pula, ini bukan hanya ujian bagi keterampilan seorang alkemis tetapi juga menguji pengetahuan seseorang tentang alkimia dan ramuan obat. Namun, Sun Long hanya tersenyum saat dia berjalan keluar dari ruang pribadi itu sambil memegang tangan Liu Mei, sebelum dia langsung menuju ke konter dengan Guqin Silverbark di kejauhan. Wan Zhu menatap punggung Sun Long dalam diam selama beberapa saat, sebelum dia tersenyum dan kembali ke kamar pribadinya beberapa saat kemudian dengan tatapan gembira di matanya. Pada saat yang sama, saat Sun Long dan Liu Mei berjalan menuju konter di kejauhan, Liu Mei yang telah terdiam begitu lama berbalik untuk melihat Sun Long dengan mata hitamnya yang cerah, sebelum dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Long Ge, apakah kamu marah dengan orang tua itu? Memalingkan matanya untuk melihat Liu Mei yang serius di sebelahnya, senyum Sun Long dengan cepat berubah lembut saat dia menepuk kepalanya dengan ringan, sebelum dia menggelengkan kepalanya sendiri dan berkata, "Haha, jangan khawatir, Meier. Aku tidak marah. Aku hanya penasaran seperti apa ekspresi Wan Zhu nanti saat dia mencoba mencari tahu resep pil penekan darah naga. Hehe, sekalipun aku memberinya seperangkat bahan, tetap saja mustahil baginya untuk menemukan cara yang benar untuk meramu pil itu sendiri." Mata Liu Mei sedikit melebar saat mendengar ini, tetapi dia tetap menganggukkan kepalanya beberapa saat kemudian saat menyadari apa yang sedang terjadi. Memang, setiap alkemis akan mencoba mencari tahu resep pil di balik pil baru, dan orang tua itu pun pasti sama. Dapat dikatakan bahwa mencari tahu resep pil di balik sebuah pil, juga merupakan sebuah tantangan, sekaligus konfrontasi tidak langsung antara dua alkemis yang keduanya menguji keterampilan mereka di waktu yang sama. Tentu saja, untuk menguraikan resep sebenarnya di balik pil tersebut, alkemis yang mencoba menguraikannya harus setidaknya berada pada level yang sama jika tidak lebih tinggi dari alkemis yang menciptakan resep pil tersebut pada awalnya. Lagi pula, mencari tahu resep pil lengkap tidak berarti sekadar mencari tahu bahan obat apa saja yang digunakan, tetapi juga proses penyempurnaan pil secara lengkap, termasuk urutan bahan obat yang dimasukkan ke dalam kuali, usia kematangannya, serta intensitas api. Meskipun Liu Mei bukan seorang alkemis, dia sudah tahu bahwa bahkan para alkemis tingkat emas peringkat 3 dari persekutuan alkemis kota kubah surga tidak berada pada level yang sama dengan Sun Long dalam hal pemahaman tentang tanaman obat dan binatang ajaib. Sekalipun Wan Zhu adalah seorang ahli alam Raja Dao, kecuali dia adalah seorang alkemis tingkat emas peringkat 3 puncak, dia tidak akan jauh lebih hebat daripada para alkemis papan atas di benua bintang malam. Beberapa saat kemudian, Sun Long muncul di depan konter dengan Guqin Silverbark dan menatapnya sejenak, sebelum mengalihkan perhatiannya ke arah pemuda di belakangnya. Mengambil token identifikasi sektenya, dia kemudian menatap pemuda di depannya sebelum dia berkata dengan serius. "Saya akan membeli Guqin ini." Pemuda di belakang meja kasir memperlihatkan ekspresi tidak percaya saat mendengar hal ini, sebelum dia mengalihkan perhatiannya ke arah tanda pengenal sekte di tangan Sun Long. Pada saat itu, pemuda itu tiba-tiba gemetar saat dia membuka dan menutup mulutnya karena terkejut selama beberapa saat, sebelum akhirnya dia berhasil berbicara dengan tergagap. 1-110,000 poin sekte. Jelaslah bahwa laki-laki di balik meja kasir itu tidak percaya bahwa ini adalah laki-laki muda dan perempuan muda yang sama yang telah muncul di sana beberapa saat sebelumnya dan telah berdiskusi tentang pembelian Guqin di hadapannya. Dia mengejek dalam hatinya betapa bodohnya kedua murid baru ini, dan bahwa mereka sama sekali tidak tahu bahwa mustahil bagi mereka untuk mendapatkan 70.000 poin sekte, kecuali mereka memiliki beberapa harta untuk dijual yang semuanya berada pada level senjata emas tingkat puncak 3. Namun, nomor pada tanda pengenal sekte Sun Long membuat pemuda itu tidak mempercayai matanya. Tanpa menghiraukan reaksi pemuda itu,
Sun Long meletakkan giok pengenal sektenya di meja di depannya. Saat itulah, pemuda di depannya akhirnya bereaksi. Dia buru-buru mengeluarkan token kayu dari meja dan menerima 70.000 poin sekte dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Apakah orang itu keturunan salah satu keluarga berpengaruh dari angkatan sebelumnya yang bergabung dengan sekte 2 bulan lalu? Bagaimana mungkin dia menghabiskan 70.000 poin sekte hanya untuk sebuah gukin? Tidak, aku melihatnya masuk ke kamar Wan Su tadi. Aku yakin dia harus menjual beberapa barang untuk membeli gukin itu. Para murid di sekitar Sun Long dan Liu Mei yang melihat pemandangan ini, menatap Sun Long dengan mata penuh rasa ingin tahu saat mereka melihatnya mengambil gukin silverback dari meja dan meletakkannya di cincin spasialnya sebelum mereka mulai berdiskusi satu sama lain. Lagi pula, meskipun sebagian besar orang di aula harta karun emas pernah melihat orang lain menghabiskan lebih banyak poin sekte di masa lalu, melihat seseorang menghabiskan 70.000 poin sekte untuk satu alat musik sungguh terlalu gila. Sun Long tidak memedulikan para pengikutnya di sekelilingnya yang melemparkan pandangan penasaran ke arah dia dan Liu Mei, seraya ia terus berjalan menelusuri lantai pertama aula harta emas, seolah-olah tengah mencari sesuatu. Akhirnya, beberapa menit kemudian, matanya tertuju pada meja besar yang dipenuhi tanaman obat dan kuali alkimia. 490, rasa urgensi. Tanpa ragu sedikit pun, Sun Long berjalan menuju konter itu dengan sorot kegembiraan yang tak terselubung di matanya. Karena kualinya telah hancur di pegunungan 10.000 binatang, dan dia tidak sempat membeli yang baru di benua bintang malam, Sun Long telah memutuskan untuk membeli yang baru hari ini. Pada saat yang sama, Sun Long tahu bahwa jika ia ingin terus memurnikan pil peringkat 5 atau bahkan pil peringkat 6, ia membutuhkan kuali kelas emas juga, atau hanya masalah waktu sampai pemurnian pilnya terus gagal karena kuali kelas perak tidak dapat menahan pil dan suhu api Qi yang dahsyat. Namun, di benua bintang malam, kekuatan puncak di sana memonopoli hampir setiap kuali bermutu emas, membuat Sun Long bahkan tidak dapat menemukan satu pun kuali bermutu emas untuk dibeli. Namun, keadaan di Golden Treasures Hall benar-benar berbeda. Barang-barang yang hampir mustahil dibeli di benua bintang malam, dijual di mana-mana di sini. Kuali emas tingkat 1, 2, dan bahkan 3, beserta mayat binatang ajaib tingkat 5 dan bahkan beberapa binatang ajaib tingkat 6 awal, juga tanaman obat tingkat 5 dan bahkan tingkat 6, semuanya dijual di tempat ini. Pandangan Sun Long pertama kali tertuju pada tanaman obat tingkat 5 dan tingkat 6. Sebutir ramuan obat peringkat 5 bisa berharga sekitar 100 hingga 20.000 poin sekte, tergantung pada seberapa langka ramuan obat itu dan seberapa bermanfaat bagi seorang alkemis, sementara beberapa ramuan obat peringkat 6 yang dijual dengan harga minimal 50.000 poin sekte. Meskipun beberapa dari tanaman obat itu cukup menarik perhatian Sun Long, karena dia tidak membutuhkannya segera, dia berencana untuk membelinya saat berikutnya dia mengunjungi aula harta karun emas. Pada saat yang sama, Sun Long juga memperhatikan bahwa harga mayat binatang ajaib tidak terlalu berbeda dari harga tanaman obat. Bangkai seekor binatang ajaib peringkat 5 awal yang masih utuh dapat dibeli seharga 1.000 poin sekte, sedangkan bangkai binatang ajaib peringkat 5 menengah dihargai 5.000 poin sekte. Sedangkan bangkai binatang ajaib peringkat 5 puncak dihargai 20.000 poin sekte. Terakhir, meskipun tidak banyak binatang ajaib peringkat 6 awal, masing-masing dari mereka dihargai 60.000 poin sekte atau bahkan lebih tinggi dari itu. Tentu saja, karena binatang ajaib tingkat 6 awal bahkan lebih kuat daripada rata-rata Raja Dao tahap awal, maka makin sulit pula memburu binatang tersebut, dan bahkan para pengikut sekte suci pun sering menjadi santapan mereka juga. Sun Long nyaris tak melirik tubuh binatang ajaib yang dijual, sebelum ia mengalihkan perhatiannya ke kuali alkimia di bagian belakang konter. Kuali tingkat emas peringkat 1 sebenarnya dihargai 10.000 poin sekte sementara kuali tingkat 2 berharga sedikitnya 25.000 poin sekte. Sedangkan untuk kuali emas tingkat 3 dan puncak tingkat 3, harganya 80.000 poin sekte atau lebih. Setelah beberapa saat berunding, Sun Long memutuskan untuk membeli kuali emas peringkat puncak 2 seharga 35.000 poin sekte. Meski ini berarti dia hanya memiliki 5.000 poin sekte yang tersisa untuk saat ini, mendapatkan kuali berkualitas baik sangatlah penting bagi Sun Long. Di saat yang sama, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa aula harta karun emas benar-benar memiliki semua yang dibutuhkan seorang alkemis, dan ini baru lantai pertama. Sun Long juga tahu bahwa ada lantai kedua, tetapi kali ini ia sudah membeli semua yang dibutuhkannya hanya dari lantai pertama. Tentu saja, lantai kedua tidak terbuka untuk setiap murid luar.
Hanya para pengikut yang termasuk dalam 100 faksi teratas atau mereka yang telah memasuki peringkat 1000 teratas dalam Martial Roll of Honor yang diizinkan memasuki lantai kedua. Lagi pula, meskipun memiliki poin sekte untuk membeli harta karun itu penting, memiliki status yang sesuai dengan harta karun itu juga sama pentingnya. Melihat tidak ada lagi yang bisa dibeli dari lantai pertama kali ini, Sun Long memegang tangan Liu Mei dan meninggalkan aula harta karun emas saat dia berjalan kembali ke halamannya. Dia telah memutuskan bahwa setelah upacara pengangkatan guru dan murid Liu Mei bersama tetua Xuan selesai, dia akan keluar dari sekte suci dan melihat kota suci yang terletak di kaki gunung sekte tersebut, sebelum dia memutuskan misi mana yang akan diambil. Lagi pula, meskipun Sun Long tahu bahwa ia dan Liu Mei masih punya waktu 3 bulan lagi sebelum mereka menyelesaikan misi pribadi pertama mereka, ia juga tahu bahwa waktunya di sekte suci tidak akan mudah, di saat yang sama, hanya karena ia telah membentuk faksi sendiri dan berambisi untuk mencapai puncak sekte, Sun Long mengerti bahwa ini juga tidak akan mudah. Saat ini, dia bahkan tidak dapat menebak seberapa kuat sebenarnya murid-murid terkuat dalam Martial Roll of Honor dan para pemimpin faksi teratas. Hal ini menimbulkan rasa urgensi, tetapi di saat yang sama muncul perasaan gembira dalam hati Sun Long. Sedikit lebih dari setengah jam kemudian, dia dan Liu Mei tiba di depan pintu masuk halamannya, hanya untuk melihat pemandangan tak terduga terjadi. Jiang Chen berdiri di luar halaman Sun Long, dan berhadapan dengan seorang pemuda berjubah putih dengan tatapan mata yang penuh dengan niat bertarung. Hanya dengan pandangan sekilas, baik Sun Long maupun Liu Mei langsung mengenali pemuda tampan berjubah putih ini yang sedang memegang pedang seputih salju di kedua tangannya saat ia berhadapan dengan Jiang Chen dengan serius. Itu adalah orang yang sama yang telah mengunjungi Sun Long hampir seminggu yang lalu saat dia masih menyendiri, Tuan Muda berkulit putih, Bai Long Tian. Selanjutnya bab 491, Alasan Bai Long Tian.